Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah antum mencintai seseorang, lalu antum mengorbankan sesuatu untuk orang tersebut? Karena saking cintanya, karena saking sayangnya engkau kepada orang tersebut. Karena kenapa? Memang itulah cinta. Cinta itu adalah pembuktian. Jika kamu tidak membuktikannya, artinya bukan cinta. Begitu jugalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika antum mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka buktikanlah, karena cinta itu adalah pembuktian. Jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Salat, ngaji, berpuasa, zakat, dan lain sebagainya. Banyak yang kita tahu, banyak yang kita lihat, orang-orang yang belum mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Entah apa yang mereka pikirkan, entah apa yang mereka mau. Tapi ingatlah teman-teman, walaupun kita seperti itu, Allah tidak akan pernah kendor rasa cintanya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu menunggu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagimu yang ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan totalitas, maka salah satu cara yang terbaik untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mencintai Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW baru mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena kenapa? Engkau tidak mungkin mengetahui Allah Subhanahu wa taala tanpa mengetahui Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mencintaiku, maka cintailah Rasulullah SAW. Karena kenapa? Kita tidak mungkin bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya adalah Rasulullah SAW. Kita dapat mengetahui Allah, kita dapat mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dari siapa? Dari Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, cintailah Rasulullah SAW agar engkau mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapat mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah SAW. Bahkan begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita laki-laki melihat akhwat, maka kita menurunkan pandangan kita. Jika akhwat melihat seorang laki-laki yang bukan mahramnya, maka menundukkan pandangan pula. Itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita dapat simpulkan, ketika ada seseorang yang sebelum menikah saling bersentuhan, berpegangan, bonceng ke sana, bonceng ke sini dan lain sebagainya, itu bukanlah cinta, tapi itu adalah nafsu. Nafsu itu datangnya dari syaitan, dan syaitan itu ingin menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang sesungguhnya bukan pegang-pegangan tangan dan sebagainya yang engkau lakukan, tapi cinta jika engkau mencintainya, maka hubungi orang tuanya dan katakan jika engkau ingin mendatanginya. Itulah cinta. Karena satu hal lagi yang perlu kita harus tahu, jika seseorang mencintai seseorang, maka dia akan menjaganya, bukan menyakitinya, bukan menyentuhnya sebelum menikah. Namun, satu hal lagi yang perlu kita harus tahu, jika dia mencintaimu, dia akan menjagamu, bukan menyentuhmu, bukan memboncengmu. Karena cinta, dia akan terus menjagamu, sehingga ketika nanti dia menghalalkanmu, engkau akan jadi orang yang paling dicintainya sepenuhnya. Tidak ada yang kedua,
hanya kamu. Maka cinta yang sesungguhnya, dia akan menjagamu, bukan malah menyentuhmu, bukan malah mengajak jelas dan tak tahu arah. Jika ada seorang laki-laki datang kepadamu dan lantas dia mengatakan dia mencintaimu, maka katakan pada dia, tuliskan namaku di BPKB. Apa itu? Tuliskan namaku di buku pernikahan kita berdua. Itulah BPKB. Dan laki-laki sejati akan melakukan itu. Laki-laki yang macho akan melakukan itu. Kalau dia tidak melakukan, maka biarkanlah dia pergi dan mendapatkan yang lain yang lebih layak dan pantas untuk dia, dan engkau tetap menunggu dan bersabar untuk mendapatkan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan antum mendapatkan sesuatu yang tidak baik jika antum orang baik. Maka perbaiki diri kita sehingga kita mendapatkan orang yang terbaik. Itulah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Allah menunda kita untuk menikah bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menunggu sejenak untuk mendapatkan yang terbaik, yang setara dengan kita, yang seimbang dengan kita keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika menikah sama-sama mempunyai satu tujuan, yaitu menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.